Oke, kita lanjutkan kuliah pertemuan kedua. Sabar, masih share. Kita sudah sampai ke sini. Implikasi dan biimplikasi. Implikasi. Perhatikan pertanyaan. Sorry. Perhatikan pernyataan berikut jika memakai Microsoft Word pada Windows, maka Windows adalah sistem operasinya. Microsoft Word merupakan syarat hukum. Microsoft Word merupakan syarat cukup bagi Windows, sedangkan Windows merupakan syarat perlu bagi Microsoft Word. Artinya, Microsoft Word tidak dapat digunakan tanpa Windows, tetapi Windows dapat digunakan tanpa Microsoft Word. Contoh pernyataan di atas disebut pernyataan bersyarat ataupun conditional statement. Notasi implikasi. Panah yang ada panahnya ini notasinya. Dibaca P, jika P maka Q. Kebenaran implikasi. Jika Microsoft Word, maka Windows sistem operasinya adalah implikasi benar, karena keduanya buatan Microsoft. Mengacu pada implikasi di atas, maka jika Microsoft Word, maka bukan Windows sistem operasinya adalah pernyataan salah. Karena sistem operasi Microsoft Word adalah Windows. Untuk yang ketiga, jika bukan Microsoft Word, maka Windows sistem operasinya adalah pernyataan benar. Karena aplikasi under Windows tidak hanya Microsoft Word. Jika bukan Microsoft Word, maka bukan Windows sistem operasinya adalah pernyataan benar. Karena selain Microsoft Word, sistem operasinya bisa jadi bukan Windows. Tabel implikasi untuk implikasinya untuk implikasinya seperti ini. Ada pernyataan P sama pernyataan Q. Kalau pernyataan P plus Q plus, maka implikasi plus. Pernyataan P plus pernyataan Q negatif, implikasinya negatif. Pernyataan P negatif, pernyataan Q plus, maka implikasinya plus. Pernyataan P dan Q salah, maka implikasinya plus. Contoh, misalkan pernyataan P adalah benar, Q adalah salah, dan R adalah benar. Ada 3 di sini pernyataan. P benar, Q salah, dan R benar. Tentukan kebenaran proposisinya. P disjungsi Q
implikasi R negasi. Untuk proposisi di atas dapat diubah menjadi P, pernyataan P benar, tapi dia benar, true. Disjungsi dari Q itu salah, berarti false. Implikasi R benar, akan tapi di sini ada negasi, berarti benar salah, berarti itu nilainya false. Jadi true disjungsi false menjadi true. Untuk implikasinya tetap, jadi true implikasi F atau false menjadi F di situ. Jadi proposisi di atas salah. Bukti dengan tabelnya. Untuk tabelnya, pernyataan P di sini plus plus plus, pernyataan Q di sini plus plus min min, terus disjungsikan, disjungsi berarti dia plus min menjadi min, min menjadi plus. Untuk yang R R yang bukan negasi, untuk yang R negasi min menjadi min, berarti proposisinya salah. Converse, inverse, dan kontraposisi. Jika implikasi P implikasi Q, maka converse-nya dikonvertkan Q implikasi P atau terbalik. Untuk converse-nya terbalik. Inverse-nya berarti P negasi P implikasi negasi Q. Untuk kontrapositifnya negasi Q implikasi negasi P. Contoh, jika Microsoft Word, maka Windows sistem operasi adalah implikasi yang benar. Berdasarkan implikasi di atas, maka conversionnya, jika Windows sistem operasinya, maka Microsoft Word aplikatifnya. Inverse-nya, jika bukan Microsoft Word, maka bukan Windows sistem operasinya. Kontrapositifnya, jika bukan Windows sistem operasinya, maka bukan Microsoft aplikatifnya. Tinggal dibolak-balik di sini. Untuk tabel kebenarannya. P, Q, P plus plus min min, Q plus min plus min. Untuk negasi P, min plus plus. Ini plus menjadi min, plus menjadi min menjadi plus, min menjadi plus. Sebaliknya pun juga untuk yang Q. Plus menjadi min menjadi plus menjadi min menjadi plus. Sehingga P implikasi Q, P implikasi Q, P plus plus menjadi plus, plus min menjadi min, min plus menjadi plus, min menjadi min. Untuk inverse-nya, negasi Q dan diimplikasikan negasi P. Min plus, plus min menjadi min plus menjadi plus menjadi plus.
Dari P implikasi Q, negasi Q implikasi negasi P itu nilainya setara atau ekivalen. Untuk untuk Q implikasi P, Q diimplikasikan ke P. Plus plus menjadi plus, min plus menjadi plus min menjadi min menjadi plus. Negasi P implikasi negasi Q, berarti kita ambil negasi P sama negasi Q diimplikasikan. Min menjadi plus, min plus menjadi plus min menjadi min, plus menjadi plus. Q implikasi P, negasi P implikasi negasi Q, nilainya setara karena dia ekivalen, plus, min. Jadi dapat disimpulkan bahwa proposisi yang saling kontrapositif mempunyai nilai kebenaran yang sama atau ekivalen. Berdasarkan sifat tersebut, maka kita dapat membuktikan suatu dalil dalam bentuk implikasi melalui nilai kebenaran kontrapositifnya. Contoh, buktikan bahwa jika X kuadrat bilangan genap, maka X juga bilangan genap. Dapat ditulis X kuadrat sama dengan genap, maka atau implikasi X sama dengan genap. Kontrapositif dari implikasi di atas adalah jika X bukan bilangan genap, maka X kuadrat juga bukan bilangan genap. Dapat ditulis jika X ganjil, maka X kuadrat pun juga ganjil. Setiap bilangan bulat bukan genap adalah ganjil, sehingga X ganjil ditulis X sama dengan 2K plus 1. K bilangan bulat, akibatnya X kuadrat sama dengan 2K plus 1 dikuadratkan, sehingga menjadi 4K kuadrat plus 4K plus 1. Untuk mendapatkan ini, cek di kalkulus 1 tentang pengkuadratan. 2 dikalikan, selanjutnya 2 dikalikan, untuk yang ini 4 dipisahkan atau dibagi 2 dalam kurung 2K kuadrat plus 2K dalam kurung ini plus 1. Ini kalau tidak bisa silakan cek di kalkulus 1 cara-cara untuk menyelesaikan yang saya tebal ini. Oke, saya lanjutkan. Karena K bilangan bulat, maka K kuadrat juga bilangan bulat. 2K juga bilangan genap. 2K kuadrat plus 2K juga bilangan genap. Sehingga X kuadrat sama dengan bilangan ganjil karena bilangan genap ditambah 1 sama dengan bilangan ganjil. Jadi kontrapositifnya benar akibat implikasinya juga benar. Yang berikutnya, biimplikasi. Perhatikan pernyataan berikut. Microsoft Word jika dan hanya jika ingin membuat dokumen dengan sistem operasi Windows.
Pernyataan tersebut disebut biimplikasi atau biconditional statement. Notasi biimplikasi ada gambar seperti ini, ada notasi seperti ini. Ini adalah biimplikasi. Dibaca P jika dan hanya jika Q. Kebenaran biimplikasi. Microsoft Word jika dan hanya jika ingin membuat dokumen dengan sistem operasi Windows adalah pernyataan benar. Berdasarkan biimplikasi di atas, maka yang kedua, Microsoft Word jika dan hanya jika tidak membuat dokumen dengan sistem operasi Windows adalah pernyataan salah. Di sini ada tidak. Bukan Microsoft Word jika dan hanya jika membuat dokumen dengan sistem operasi Windows adalah pernyataan salah karena ada bukan di sini, bukan Microsoft Word-nya. Bukan Microsoft Word jika dan hanya jika tidak membuat dokumen dengan sistem operasi Windows adalah pernyataan benar. Kenapa kok bisa benar meskipun di sini ada bukan dan hanya tidak? Karena untuk nilai negatif dan negatif, biimplikasinya menjadi plus. Tabel kebenaran biimplikasi di situ coba cek P, pernyataan P, pernyataan Q. P plus plus min min plus min plus min. Untuk P biimplikasi Q, plus plus menjadi plus, plus min menjadi min, min plus menjadi min, min min menjadi plus. Oke, lanjut. Argumentasi adalah kumpulan pernyataan-pernyataan atau kumpulan premis-premis atau kumpulan dasar pendapat serta kumpulan kesimpulan atau konklusi. Notasinya di situ P dalam kurung P, Q, seterusnya Q. P, Q, seterusnya sampai seterusnya ada notasi ini, terus ada menghasilkan C dalam kurung P, Q, seterusnya. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya P, Q ada ini adalah pernyataan, masing-masing disebut dasar pendapat atau premis. Untuk P, Q yang ini bersama-sama disebut hipotesa. Untuk yang C itu adalah kesimpulan atau conclusion. Contoh, jika rajin belajar maka lulus ujian. Pernyataan yang kedua, tidak lulus ujian. Berarti kesimpulannya, berarti kan tidak rajin belajar karena di sini tidak lulus. P, Q, min Q menghasilkan min P. Oke. Kebenaran atau validitas argumen. Validitas argumen tergantung dari nilai kebenaran masing-masing premis dan kesimpulannya. Suatu argumen dikatakan valid bila masing-masing premisnya benar dan kesimpulannya juga benar. Contoh, jika merancang gerbang logika, maka memakai sistem bilangan biner 0110. Untuk bilangan binernya 0110. Kalian sudah pasti paham karena kalian teknik informatika di situ. Jika memakai pernyataan yang kedua, jika memakai sistem bilangan biner, maka sistem yang dibangun digital. Kesimpulannya adalah jika merancang gerbang logika, maka sistem yang dibangun digital. Pak, maksudnya gimana nih, Pak? Maksudnya P, Q, pernyataan 1, P, Q, pernyataan kedua, Q, R, jadi hasil atau kesimpulannya P, R.
Itu maksudnya. Nah, ini sudah saya bahas tadi. Argumen tersebut dapat ditulis dengan notasi sebagai berikut. P, Q, Q, R, kesimpulannya P, R. Jadi Q-nya bisa dihapus. Set. Sekarang perhatikan tabel kebenaran. Tabel kebenarannya ada tiga pernyataan di situ. P, Q, R. P plus sampai 4 kali plusnya di sini sampai 4 kali minusnya untuk yang Q plus min min untuk yang R plus min dan seterusnya di situ. Untuk hasil P implikasi Q plus menjadi plus menjadi plus min menjadi min dan seterusnya di situ. Untuk Q implikasi R berarti Q dan R plus menjadi plus min menjadi min plus menjadi plus min menjadi plus dan seterusnya di situ. Untuk yang P implikasi R berarti P sama R plus menjadi plus min menjadi min plus menjadi plus min menjadi min dan seterusnya di situ. Oke, ada lingkaran di sini, terus ada segitiga. Keterangannya di situ. Lingkaran atau tabel premis 1 dan tabel premis 2 yang keduanya sama dengan benar. Kemudian tandai tabel kesimpulan dengan kesimpulan ini. Berarti kesimpulannya itu adalah yang segitiga. Kesimpulan yang sejajar dengan premis 1 dan 2 yang telah dilingkari, perhatikan tanda yang ada dalam segitiga. Ternyata semuanya bernilai benar. Berarti nilai kebenarannya untuk pernyataan di atas benar. Kesimpulannya di situ. Argumen tersebut di atas valid karena dengan premis yang benar, semua kesimpulannya juga benar. Contoh yang kedua, jika merancang gelombang logika, maka memakai sistem bilangan biner. Memakai sistem bilangan biner berarti P, Q menjadi P, merancang gerbang logika. Argumennya sudah saya bahas barusan, yang ini. Untuk kesimpulannya berarti menjadi plus. Dengan cara yang sama, kita dapat menentukan nilai kebenarannya untuk yang argumen di atas. P, Q, plus min plus min plus. Kesimpulannya, argumen di atas tidak valid karena premis benar, kesimpulannya benar, bisa saja salah. Bisa benar, bisa salah untuk kesimpulannya. Oke, selanjutnya. Bentuk-bentuk dasar menarik kesimpulan. Yang pertama, conjunction. P, Q, kesimpulannya P konjungsi Q. Addition. P berarti kesimpulannya P disjunksi Q. Untuk yang modulus ponens, P implikasi Q, pernyataannya kedua P, sehingga kesimpulannya Q. Untuk construction dilema, P
implikasi Q konjungsi konjungsi dari R implikasi S. Pernyataan kedua, P disjungsi R berarti kesimpulannya Q disjungsi S. Untuk yang kelima, hipotesel apa ini? Hipotesel silogis. P implikasi Q implikasi R, maka kesimpulannya P implikasi R. Yang keenam, simplification. P konjungsi Q, kesimpulannya P. Disjunktif. P disjungsi Q negasi P, kesimpulannya Q. Yang kedelapan, modus tollens. P implikasi Q negasi Q menghasilkan atau kesimpulan negasi P. Lanjut. Yang kesembilan, destructive dilemma. P implikasi Q konjungsi dari R implikasi S. Negasi Q disjungsi negasi dari S. Untuk kesimpulannya, negasi P disjungsi negasi R. Yang ke-10, absorption. P implikasi Q. Kesimpulannya, P implikasi dari dalam kurung di sini P konjungsi Q. Contoh pemanfaatan. Buatlah kesimpulan dari argumen di bawah sehingga argumen tersebut valid. Yang pertama, jika hasilnya akurat, maka sistemnya digital. Yang kedua, jika sistem digital, maka rancangan jaringannya kombinasi. Yang ketiga, jika sistem digital, maka menggunakan dua nilai tanda bilangan biner. Yang keempat, hasil akurat. Untuk jawaban pertanyaan seperti di atas ini, maka kita pisahkan dulu premis 1 atau premis 1, premis 2, premis 3. Kita pisahkan dulu. Premis 1 kita anggap P implikasi Q, premis 2 Q implikasi R, premis 3 Q implikasi S, premis 4 adalah P. Maka kesimpulannya apa? Dengan menggunakan hypothesis ini, P implikasi Q implikasi R, kesimpulannya P implikasi R. Ini kita ambil premis 1 dan premis 2 dulu, yang sebelah sini. Untuk berikutnya, premis 1 sama premis 3. P implikasi Q implikasi S. Kesimpulannya P implikasi S. Oke, anggap di sini premis 5 dan premis 6. Anggap dulu premis 5 dan premis 6 untuk hasil kesimpulan premis 1, 2, 1, 3. Oke, sehingga premis 5 dan premis 6 digabungkan dengan premis 4 menjadi apa di sini?
dengan modulus ponen. Jadi, premis 5 P implikasi R dengan premis 4 P, sehingga menghasilkan atau kesimpulan R. Untuk premis 6 P implikasi S digabungkan premis 4 P menghasilkan S. Ada dua, berarti premis 5, 6, anggap di sini premis 7 dan premis 8. Sehingga argumen dapat ditulis argumen premis 7 R, premis 8 S. Apa kesimpulannya di sini? Dengan conjunction, kesimpulannya dapat ditulis R konjungsi S, sehingga argumen menjadi R S, kesimpulannya R konjungsi S adalah valid. Bukti kebenaran hampir sama kayak yang di atas. Ada P, ada Q, ada R, ada S. Ada 4 pernyataan di situ, sehingga untuk P pernyataannya plusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk yang Q plusnya plus 4 kali, minus, pas, plus lagi, plus minus lagi. Untuk yang R plus min min dan seterusnya. Untuk yang S plus min dan seterusnya. Kita ambil langsung P implikasi Q. P implikasi Q yang bersama kayak tadi, plus menjadi plus menjadi plus menjadi plus dan seterusnya. Tinggal dibaca ini. Terus untuk yang Q implikasi R, berarti Q ke R, berarti plus menjadi plus menjadi min menjadi plus, plus menjadi plus menjadi plus min menjadi min menjadi min dan seterusnya. Tinggal dibaca. Dan selanjutnya Q implikasi R, S, berarti Q sama S, plus menjadi plus min menjadi min dan seterusnya. Tinggal dibaca. Untuk hasil kesimpulannya R konjungsi S menjadi plus menjadi plus di sini. Dan nilai kebenarannya plus di situ, plus dalam segitiga. Kuantor pernyataan. Misalkan P dalam kurung X adalah pernyataan yang menyangkut variabel X dan Q adalah sebuah himpunan. Maka P adalah fungsi proposisi jika untuk setiap X D berlaku P dalam kurung X adalah sebuah proposisi. Contoh, misal P X adalah pernyataan dengan X adalah sebuah bilangan bulat. Misalkan D himpunan bilangan bulat positif. Maka fungsi proposisi P dalam kurung X dapat ditulis. Jika X sama dengan 1, maka proposisinya 1 adalah bilangan bulat genap. Jika X sama dengan 2, maka proposisinya yang 2 adalah bilangan bulat genap. Ada false, ada true di situ dan seterusnya. Jadi dapat kita lihat ada sejumlah kuantitas proposisi yang benar. Untuk menyatakan kuantitas suatu objek dalam proposisi tersebut digunakan notasi-notasi yang disebut kuantor. Macam-macam kuantor yang sering digunakan dalam proposisi. 1. Untuk setiap X, Px
disebut kuantor universal. Simbolnya A balik ke bawah. Untuk beberapa atau paling sedikit satu, X, Px disebut kuantor eksistensial. Simbolnya yang digunakan E balik. Contoh, misalkan X himpunan warga negara Indonesia, P predikat membayar pajak, R predikat membeli perintah. Maka semua simbol ini diingat universal atau semua. Yang ini sebagian, ke bawah. Berarti cara bacanya semua X, P dalam kurung X artinya semua warga negara membayar pajak. Sebagian X, R, X di dalam APX artinya ada beberapa warga negara membeli printer membayar pajak. Semua XRX implikasi PX artinya setiap warga negara jika membeli printer maka membayar pajak. Yang keempat, sebagian XRX konjungsi bukan atau negasi PX artinya ada warga negara membeli printer dan tidak membayar pajak. Yang berikutnya, negasi kuantor. Negasi semua X menjadi sebagian X. Negasi sebagian X menjadi semua X. Maka negasi semua X PX sama dengan sebagian X bukan PX karena di sini ada negasi. Negasi sebagian X PX sama dengan semua X bukan PX. Negasi semua X PX implikasi dari QX maka sebagian X PX implikasi QX tapi dia negasi. Atau sebagian X PX konjungsi dari QX bukan atau negasi. Yang berikutnya, negasi sebagian X PX implikasi QX sama dengan semua X negasi dari P implikasi X atau semua X PX konjungsi dari Q PX negasi. Oke, bab 1 sudah selesai semua. Oke. Untuk soal, silakan kerjakan soal ini. Soal ini bersifat tugas dari saya. Soal yang dikerjakan atau tugas yang dikerjakan nomor 1. Tuliskan tabel kebenaran dari proposisi di bawah. A, B, C, D, E, F, G. Dikerjakan. Yang kedua, sederhanakanlah proposisi di bawah. A, B, C, D, E. Itu dikerjakan. Nomor 3.
buktikanlah bahwa proposisi P, Q, A, B, C, D itu dikerjakan. Nomor 4. Dengan kontrapositif, buktikanlah kebenarannya implikasi di bawah A dan B dikerjakan. Oke, tugasnya dari nomor 1 sampai nomor 4 untuk tugas. Untuk yang belum paham ataupun belum tahu ataupun belum mengerti, silakan ketikkan atau silakan ketik atau silakan chat di kolom komentar. Oke, saya tutup mata kuliah pada pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.